Bab 902. Nona Elin, tadinya aku masih berpikir untuk berteman denganmu. Sayangnya, kamu membesarkan seorang anak yang gak tahu diri. Mungkin orang lain takut dengan kekuatan keluarga Forest dan enggan menyentuhnya. Tapi hari ini, aku nggak akan mundur. Apapun balasan dari keluarga Forest atau bahkan darimu, aku siap menghadapinya. Nggak ada yang kutakuti, ujar Adril sambil tersenyum dingin. Begitu selesai berbicara, Adril menghentikan pembicaraannya dengan Elin, lalu menginjak ponselnya hingga hancur berkeping-keping. Adril, kamu nggak bisa. Petik 2. Elin masih mencoba berbicara, tetapi sambungan telepon sudah terputus. Dia menggenggam ponselnya, tetapi bukannya menunjukkan ekspresi ketakutan atau kepanikan seorang ibu yang anaknya dalam bahaya. Justru ada tatapan penuh penyesalan di wajahnya. Aku tahu hari ini pasti akan datang dan aku sudah lama menantinya. Tapi sungguh, aku berharap orang yang melakukannya bukanlah kamu, gumam Elin pada dirinya sendiri. Dia meletakkan ponselnya di samping dan kembali membaca buku kumpulan puisi burung terbang yang tadi dipegangnya. Di dalam gedung pertemuan, Nando melihat permohonan teleponnya tidak membuahkan hasil. Dengan putus asa, dia mulai mengancam lagi, ibuku akan segera datang. Dia adalah seorang master puncak tingkat 8. Membunuhmu itu seperti membalikkan telapak tangan. Lebih baik kamu kirim aku ke rumah sakit sekarang, atau kamu pasti akan mati. Namun makin dia berbicara, makin dia sadar bahwa ancamannya tidak lagi berarti. Wajahnya seketika pucat, diliputi ketakutan yang begitu dalam. Adril benar-benar tidak peduli dengan ancaman apapun. Ketika Nando menyadari bahwa semua yang selama ini dia andalkan tidak berarti apa-apa bagi Adril, dia merasa dirinya tidak lebih dari sekadar bahan tertawaan di mata Adril. Pak Adril, kumohon. Aku akan berubah. Aku janji nggak akan membalas dendam padamu. Kamu bisa menaruh racun di tubuhku untuk mengendalikanku. Aku bersumpah. Pinta Nando. Tangisannya penuh air mata dan penderitaan. Bukan karena kehilangan kakinya, tetapi karena rasa takut yang nyata akan kematian. Kalau sekadar meminta maaf bisa menyelesaikan semuanya, untuk apa ada hukum? Ketika hukum nggak bisa menghukum orang sepertimu, aku yang akan mengambil alih. Di dunia ini ada tipe orang yang nggak layak untuk dimaafkan. Dan pertobatanmu, apa itu berharga? Ujar Adril dengan wajah tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, sekali lagi melepaskan energi pedang yang memotong kaki Nando yang lain hingga putus. Nando menjerit sekuat tenaga, suaranya seperti tercekik. Dengan tenang, Adril memegang kedua telinga Nando, lalu tersenyum dingin dan berkata, banyak orang mengancam akan membuatku seperti binatang buas yang terpotong-potong. Dulu aku pikir mereka gila, bagaimana mungkin mereka bisa merencanakan balas dendam sekejam itu. Tapi sekarang aku mulai mengerti. Pak Nando, sepertinya hukuman itu cocok sekali untukmu. Apa pendapatmu? Shrek. Adril mencabut kedua telinga Nando dari kepalanya dengan kejam. Jeritan Nando berubah menjadi serak dan hampir tidak terdengar. Dia yang selama ini hidup enak dan selalu dimanja, mana sanggup menahan rasa sakit seperti ini. Di bawah penderitaan yang luar biasa itu, dia hampir pingsan. Jangan pingsan. Perintah Adril. Dia segera menusukkan jarum emas ke tubuh Nando, memaksanya tetap sadar untuk merasakan semua penderitaan ini sepenuhnya. Kumohon, biarkan aku mati. Biarkan aku mati, ujar Nando dengan lemas dan merintih dalam kesakitan. Pikirannya mulai kacau akibat siksaan yang dialaminya. Bukankah banyak orang yang memohon hal yang sama padamu? Saat Mary dan yang lain kamu siksa, kenapa kamu nggak pernah punya sedikit pun belas kasihan? Kata Adril dengan suara penuh amarah. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam balas dendamnya. Sekali tamparan, Adril menghancurkan semua gigi Nando, lalu menarik lidahnya hingga putus. Semua itu dia buang begitu saja ke lantai. Pemandangan mengerikan ini membuat para pria yang ada di sekitar tempat itu menangis ketakutan. Biasanya mereka suka menyiksa rakyat kecil tanpa rasa bersalah. Tetapi begitu hukuman ini berbalik pada mereka, sebagian dari mereka bahkan sampai kencing di celana. Di mata mereka, Adril seperti malaikat pembalas dendam yang datang dengan membawa siksaan paling mengerikan dari dunia ini. Semua sudah berakhir. Nancy menutup matanya dengan perasaan putus asa, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Dia sudah memberitahu Calvin untuk bersiap-siap bernegosiasi dengan keluarga Forest, tetapi sekarang semuanya tampak sia-sia. Bahkan keluarga Forest tidak akan menerima tubuh Nando yang utuh. Adril telah menghancurkan dia menjadi kepingan yang tidak tersisa.